Sahabat Kompas.com, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB mendapat sorotan publik. Meski begitu, proyek itu tetap berjalan. Diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya. Awalnya, proyek ini diperkirakan akan menggunakan dana sebesar 86,5 triliun rupiah. Namun kini biayanya menjadi 114,24 triliun rupiah alias membengkak sebesar 27,9 triliun rupiah. Tak hanya itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga mendapat sorotan karena pendanaannya diizinkan menggunakan APBN. Padahal sebelumnya pemerintah berjanji tak akan menggunakan uang rakyat. Dalam beberapa kesempatan, baik Presiden Jokowi maupun para jajarannya menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung murni dilakukan BUMN. Proyek itu disebut menggunakan skema bisnis to bisnis, yakni biaya investasi sepenuhnya berasal dari modal anggota konsorsium dan pinjaman dari Cina. Selain itu, dana juga bisa berasal dari penerbitan obligasi perusahaan. Pada 15 September 2015 silam, Jokowi pernah menegaskan bahwa proyek kereta cepat tidak akan menggunakan APBN. Namun, karena biaya membengkak, pemerintah akhirnya membuka peluang pendanaan proyek kereta cepat diambil dari APBN dengan skema penyertaan modal negara atau PMN BUMN. Meski mendapatkan kritik dari sejumlah pihak, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan. Bahkan Direktur Utama PT KCIC, Dwiyana Slamet Riyadi menyebut, progres pembangunan kini telah mencapai lebih dari 79%. Selain itu, rangkaian kereta sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation atau CRRC, Shifang Qingdao. Proyek kereta cepat telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah terkait PMN dan komitmen pendanaan dari China Development Bank atau CDB. Sementara itu, Dirut PT KCIC menyebut 75% dari nilai proyek akan dibiayai oleh CDB dan 25% dibiayai dari ekuitas konsorsium. Dari 25% ekuitas itu, 60% berasal dari konsorsium Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, 15% pendanaan berasal dari Indonesia dan 85% berasal dari ekuitas dan pinjaman pihak Cina. Pemerintah pun akan mengalokasikan dana sebesar 3,4 triliun rupiah untuk pembayaran kewajiban modal dasar. Sementara pinjaman CDB diperkirakan akan mencapai 64,9 triliun rupiah. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmojo menyebut setoran modal awal akan menggunakan sisa anggaran atau Silpa 2021. Dana APBN akan mengalir dalam bentuk PMN kepada PT Kereta Api Indonesia yang memimpin konsorsium BUMN pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di Kompas.com, Jernih Melihat Dunia.